Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Berta Marlini Saragih dari kelas PSPMF 2020 dari Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembuatan fungsi pada aplikasi MATLAB 2019. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari, misalnya pembuatan matriks. Misalnya matriksnya terdiri dari 1, 5, kemudian 6, 2. Nah, akan berbentuk, hasilnya akan terlihat. Nah, dan matriksnya berbentuk persegi atau berorder 2x2. Nah, misalnya kita ingin membuat sebuah matriks persegi yang mana setiap nilai komponen dalam matriksnya itu adalah 0. Nah, jadi zeros ini menandakan nilai matriksnya yang bernilai 0, dan 2 ini artinya adalah square atau nantinya akan membentuk sebuah matriks yang berorder 2x2. Nah, ini dia, berorder 2x2. Kalau misalnya kita ingin membuat ones dalam bentuk matriks order 2x2, nah ini dia 1, 1, 1, 1. Nah, misalnya di sini kita ingin menginverskan si matriks A. Nah, ini dia hasilnya. Kalau misalnya ini kita kalikan dengan inverse A, nah akan menghasilkan matriks identitas. Nah, jadi ini kemudian ini termasuk ke dalam bagian dari fungsi. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat sebuah function jumlah. Nah, misalnya jumlah ini function ini diakhiri dengan n. Misalnya kita memiliki A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 3, nah kemudian C itu sama dengan A ditambah dengan B. Nah, dan di sini kita buat jumlah. Kalau misalnya kita run, lupa kita tutup dulu ini. Nah, hasilnya yaitu A tambah B, 2 tambah 3 yaitu sama dengan 5. Nah, kalau misalnya kita buat lagi tuh sebuah fungsi. Nah, misalnya ini kita buat pengurangan. Nah, misalnya A ini adalah 5, kemudian B ini 3. Nah, kemudian di sini A kurang B. Kemudian ini kita buat juga pengurangan. Nah, jadi nanti urutannya akan disesuaikan dengan urutan ini. Nah, misalnya kita run. Nah, seperti ini. C yang pertama adalah hasil penjumlahan dari A dan B. Nah, C yang kedua itu adalah hasil pengurangan A dan B. Nah, kalau misalnya ini kita balik, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini kita run. Nah, maka dia akan terbalik juga sesuai dengan urutan ini. Nah, di urutan ini pengurangan yang duluan kan. Jadi di sini C hasil pengurangan terlebih dahulu ditampilkan, kemudian penjumlahan. Jadi ini kita balikkan saja. Nah, misalnya di sini kita ingin mencari C, nggak bisa dicari. Kenapa? Karena C ini tidak dapat dipanggil. Posisinya sekarang adalah berada di dalam skop lokal, namanya skop lokal ini yang ada dalam fungsi ini. Jadi kalau dia di dalam fungsi ini tidak akan ada pada bagian workspace. Nah,
Jadi kalau misalnya kita ingin memanggil C, ada yang namanya nanti scope global. Nah, jadi di sini misalnya kita buat global C. Kalau misalnya kita run, kemudian kita panggil C. Ops, kok ini ada satu ya? Sebentar, ini C. Kita run. Nah, ini dia. Kalau misalnya C ini kita panggil, nah himpunan kosong kan? Kenapa? Karena di sini nggak ada yang himpunan yang masuk ke dalam C ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita ingin memanggil C seperti ini, bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Mengambil variabel global. Nah, kemudian kita buat namanya global C. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita run. Oh, ini masih belum bisa ya. Undefined. Nah, mungkin ini kesalahannya di sini. Nah, misalnya ini kita panggil. Nah, ini dia. Nah, di sini kan kita udah memanggil tuh global C-nya. Jadi C ini bisa kita panggil. Nah, di sini juga sudah terdapat C-nya sama dengan 5, yang mana 5 itu adalah hasil penjumlahan dari A tambah B. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan juga pada function pengurangan. Nah, jadi kita buat lagi, mengambil variabel global. Nah, yang dipanggil itu global C. Nah, kalau kita run, nah hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena C-nya itu hasil pengurangan dari A dan B. Nah, jadi 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Nah, jadi fungsi ini dinamakan dengan fungsi sederhana. Nah, kalau misalnya di run, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk bagian ini kita selesai. Untuk bentuk yang kedua, untuk bentuk yang kedua kita buat namanya fungsi part 2. Nah, kita awali dengan clear, kemudian CLC. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat sebuah function yang mana function tentang parabola. Nah, parabola X. Nah, seperti ini. Kemudian diakhiri dengan N, dimana selanjutnya ini misalnya kita memiliki sebuah fungsi Y. Nah, misalnya ini adalah kuadrat, nah ditambah dengan 5. Kalau misalnya seperti ini, kemudian di atas kita panggil lagi parabolanya, parabola X. Nah, namun sebelumnya di sini kan belum ada X-nya tuh, jadi kita buat dulu X. Ini misalnya line space yang dimulai
dari bilangan min 5 sampai 5, di mana di antara rentang nilai tersebut ada 20 bilangan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita coba run. Nah, jadi ini Y-nya, Y dari hasil fungsi ini. Nah, kalau misalnya seperti ini bisa kita sebut dengan sebentar, ini fungsi dengan input. Nah, jadi selanjutnya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah plot. Nah, plot X dan Y. Nah, kalau seperti ini kita run. Kita tunggu sebentar ya kawan-kawan. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk plotnya. Plot dari fungsi ini. Nah, misalnya ini kita ganti aja dengan A. Ini juga kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Misalnya di sini kita memiliki nilai B yang mana itu linspace yang dimulai dari bilangan min 1 sampai dengan 1, di mana ada 20 bilangan diantaranya. Nah, kemudian kita ingin memasukkan parabola yang B. Nah, jadi di sini kita menggunakan fungsi hold on. Di sini hold off. Kemudian nah, seperti ini dia. Kemudian kita run. Nah, parabola yang kedua ini yang mana linspace dari min 1 sampai 1, nah ada 20 bilangan diantaranya. Ada nih ini, namun nggak nampak ya, nggak nampak karena dia tertindih seperti itu. Jadi ini kita buat aja seperti ini. Ini misalnya kita hapuskan aja. Kemudian parabola A. Nah, jadi di sini ini parabola B. Ops, sebelumnya ya, bisa sih kita pakai dulu ini. Nah, misalnya kita ingin membuat A11, kemudian B22. Nah, kemudian ini coba kita run. Ini ada salahnya ya. Oh, salahnya di sini nih. Nah, tadi kan misalnya ini terlalu banyak ya dia. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita run, maka grafiknya seperti ini. Ini dia grafik yang satu lagi, nggak nampak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menginput banyak parabola lagi di dalam satu plot itu bisa, dan dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, kemudian C. Jadi berapapun parabola yang kita masukkan ke dalam fungsinya ini, nanti dia bisa, nggak bermasalah seperti itu. Jadi ini pun harus dikali dengan P. Kemudian yang terakhir ini kita ganti dengan C. Nah, kemudian di sini kita coba untuk membuat 1, kemudian B-nya adalah 2. Kalau misalnya kita run, nah ini ada parabola yang satu lagi tapi kecil dia. Nah, jadi ini kita perbaikin aja ya. Kita ganti biar sama dia. Nah, ini parabolanya yang tadi. Kalau misalnya kita masih ingin menambah parabolanya, bisa. Nah, caranya ini bisa kita hapuskan aja.
Nah, kemudian di sini ini kita tambahin di sininya. Nah, misalnya ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kalau misalnya seperti ini, dan ingat ada catatan hold on dan hold off. Ingat kembali yang udah kita pelajari. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan hold on dan hold off, nanti fungsi parabola ini nanti ini yang akan disisipkan, ditunjukkan pada plotnya. Namun parabola yang ini juga akan mengikut pada plotnya sehingga nanti nampak semua dia. Nah, jadi kalau kita run, oh ini salahnya di sini ya, karena kita kan tinggal menggunakan A, jadi error dia. Nah, kalau misalnya kita run, nah ini dia parabola. Nah, yang di sini parabola A11, parabola A22, parabola A33, dan parabola A44. Nah, ini dia keempat parabolanya. Nah, untuk yang terakhir kita masuk kepada fungsi yang satu lagi, yang bentuk satu lagi. Nah, ini kita buat fungsi part 3. Oke, sebentar. Nah, kita awali dengan clear dan CLC. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat fungsi set dengan output dan input. Nah, misalnya kita memiliki fungsi, sebuah fungsi, function dimana x, y, salah. Nah, ini sama dengan lingkaran R. Misalnya di sini kita memiliki sudut. Kita buat dulu N. Nah, jadi di sini kita memiliki sudut. Misalnya kita buat line space yang dimulai dari bilangan 0 sampai dengan 2 dikali dengan pi. Nah, ada 100 buah diantaranya. Nah, kemudian X ini adalah R dikali dengan cosnya si sudut. Kemudian Y-nya adalah R dikali dengan sin dari sudutnya. Nah, kalau misalnya kita run, ini kita tutup aja dulu. Nah, kalau misalnya ini kita copy ke sini, ini apa ya? Ini belum kita buat. Nah, setelah ini misalnya di sini ada tuh yang namanya X-link, kemudian Y-link. Nah, misalnya ini sama dengan lingkaran 5. Kemudian ini tadi kalau misalnya kita hapus ya. Nah, misalnya ini kita panggil, seharusnya ada sih. Ini nggak bisa ya? Mungkin ini nggak bisa karena di sini juga belum kita buat ya. Jadi plotnya itu
plotnya itu adalah X-link, Y-link. Nah, kalau misalnya seperti ini, nah ini dia. Ini adalah gambar dari plotnya ini, plot X-link, kemudian Y-link. Nah, di sini bisa kita lihat R ini adalah 5 dari sini. Nah, kemudian ini R-nya. Nah, si sudut adalah ini, line space 0 sampai 2pi, di mana ada 100 bilangan diantaranya. Nah, kemudian X-nya ini akan disesuaikan dengan ini dari plotnya ini juga. Nah, ini dia tadi sudut-sudutnya. Oh, bukan, ini X-nya dari R dikali dengan cos sudutnya. Dan ini Y-nya. Tunggu. Ini ada Y-nya. Saat tadi. Nah, ini Y-nya. Sampai ke bawah. Nah, ini. Nah, kalau misalnya di bagian ini kita ingin menambahi menginput ya beberapa lingkaran lagi ke dalam plotnya, ke dalam functionnya. Jadi boleh kita lakukan. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini kita copy aja. Nah, seperti ini, misalnya ini 4, kemudian ini 3, kemudian ini adalah lingkaran 2. Nah, jadi ini pun harus kita perbaiki sesuai dengan lingkarannya ya. 4, kemudian ini 3, ini 3, ini 2, kemudian ini 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini di plotnya juga harus kita masukkan ya yang lain ini. Jadi kita buat ini. Nah, ini aja kita copy ya. Ini kita copy. Nah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4, ini 3, ini 3, ini 2, ini 2. Nah, kalau misalnya kita run, nah ini dia hasil plot fungsi dari lingkaran ini. Karena ada di sini tuh 4 lingkaran kan. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah hasil dari fungsi ini. Nah, ini dia fungsinya, dan hasilnya bisa kita lihat. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai fungsi. Semoga ini bisa membantu kita ya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye bye.